Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah kegiatan kuliah program S1 Prodi Hukum Keluarga Islam, mata kuliah Tafsir Ahkam, dan kali ini akan membahas tentang landasan hukum menyentuh wanita dan memegang mushaf. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Dari Universitas Islam Sunan Giri atau Unsuri menghabarkan di capaian mata kuliah yang keempat, yaitu terkait dengan menyentuh lawan jenis. Ini berangkat dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abirin sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Di ayat yang saya kasih tanda merah aula mastumun nisa, ini diawali dengan panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah kalian semua dekat-dekat dengan sholat, wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu tahu apa yang kamu baca. Jadi orang mabuk itu posisi berada di bawah kesadaran, sehingga yang dilakukan, yang diucapkan itu di luar kesadaran diri. Wala junuban, begitu pula tidak bagi orang yang junub untuk apa? Dekat dengan sholat. Di dalam ayat yang lain adalah masuk di dalam masjid, illa abirin, kecuali hanya sekedar lewat. Maka asbabun nuzul ini, ada rumah yang dekat dengan masjid, maka ketika rumah dekat dengan masjid dan tidak ada akses jalan keluar kecuali lewat masjid, maka illa abirin, kecuali hanya illa abirin sabilin, kecuali hanya apa? Kecuali hanya berlalu saja. Hatta taghtasilu, hingga sudah mandi. Mandi apa? Mandi junub. Wa in kuntum, dan jikalau kamu semua mardo, sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, au jaa ahadun, atau datang salah satu di antara kamu minal ghaid, dari buang air, au lamastumun nisa, atau lamastum, menyentuh an-nisaa, pada perempuan, falam tajidu, maka jika kamu tidak mendapatkan ma'an, air, fatayammamu, maka bertayamumlah, su'idan, dengan tanah, thayyiban, yang suci, yang baik. Dengan apa? Famsahu biwujuhikum, yaitu dengan apa? Famsahu itu adalah dengan mengusap biwujuhikum, wa aidikum, dan kedua tanganmu. Dengan apa? Dengan su'idan thayyiban, dengan tanah yang suci. Itu menunjukkan sesungguhnya Allah adalah maha pemberi maaf, lagi maha pemberi ampun. Terkait dengan aula mastumun nisa, menyentuh perempuan, maka
Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan wa amma qauluhu, adapun firman Allah terkait dengan aula mastumun nisa, faquri'a lamastum wala mastum. Lamastum, jadi aula mastumun nisa ada dua, lamastum atau lamastum. Wa ikhtalafal mufassirun wa ikhtalafa musafirun. Kemudian para mufassir atau yang menafsirkan Al-Qur'an itu ikhtalaf. Ikhtalaf itu apa? Berbeda pendapat. Wal a'immatu, dan para imam siapa? Imam mujtahid. Fi makna dzalika, dalam pengertian ini itu ada dua pendapat, ala qaulain, ada dua pendapat, ahaduhuma, salah satu dari dua pendapat itu, lamastum, itu pendapat yang pertama, lamastum anna dzalika kinayatan anil jima', bahwa lamastum itu adalah kinayah atau bahasa samar untuk bersetubuh. Jadi pendapat yang pertama, lamastum itu adalah bahasa lain dengan bersetubuh. Au lamastum munisa, berarti atau kamu bersetubuh atau menyetubuhi istri kamu, bukan perempuan loh ya. An-nisa itu adalah istri, bukan orang lain. Kalau orang lain namanya berzi. Nah, ya. Itu sesuai dengan firman Allah yang lain, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 237. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in talaqtumuhunna, dan apabila kamu semua menceraikan istri-istrimu. Hunna itu adalah jamak muannas. Jamak muannas. Dan jikalau kamu semua menceraikan istri-istri kamu, min qabli an tamassuhunna, dari sebelum kalian menyetubuhinya. Makanya di dalam surah apa tadi? Surah An-Nisa 43 ada yang berpendapat bahwa lamastum itu adalah jima atau menyetubuhi. Itu didasarkan pada munasabatul ayat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 237 dengan bahasa min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyetubuhinya, waqad faradtum lahunna faridah, dan sungguh kalian sudah memenuhi kewajibanmu, lahunna, buat istrimu, faridatan, dari kewajibannya. Fanis tuma faradtum, maka separuh dari apa yang telah engkau berikan, berarti itu mahar. Jadi kalau kemudian ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya, sebelum istrinya itu disetubuhi, maka mas kawin yang diberikan itu kembali separuh. Faridatan fanisfu ma faradtum, dikembalikan separuh. Tapi jika sudah disetubuhi, tidak boleh itu kemudian dikembalikan. Itu untuk pendapat yang pertama, bahwa lamastum itu adalah bersetubuh. Wa qala ta'ala, dihubungkan dengan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nakahtum, apabila kamu semua sudah menikahi al-mu'minatin, orang-orang mukminat, ya.
jikalau kamu semua sudah menikahi orang-orang mukmin perempuan, tsumma talaqtumuhunna, kemudian kamu semua menceraikan perempuan-perempuan mukminah tadi, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian tamassuhunna menyetubuhinya, famalakum alaihinna min iddatin, maka tidak ada lakum bagi kamu alaihinna atas istri itu min iddatin, dari iddah tak tadunaha yang telah dihitung. Jadi ada perempuan nikah sebelum disetubuhi maka tidak ada iddah. Artinya tamassuhunna ini berarti ai jima. Kalau aula mastumun nisa diterjemahkan dengan menjima atau menyetubuhi, bersetubuh. Wa qala Ibnu Hatim, kemudian Ibnu Hatim hadatsana Abu Sa'id hadatsana Abu Sa'id al-Ashajju, hadatsana Waqi' an Sufyan an Abi Ishaq an Sa'id bin Jubair wa Ibnu Abbas. Itu diterangkan dari Ibnu Abbas, oleh Ibnu Abbas, kemudian diriwayatkan berikut sampai Ibnu Abi Hatim. Maka inilah yang kemudian ayat ini kemudian ditangkap, dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Laki-laki perempuan bersentuhan tidak batal, bercium-ciuman tidak batal, berangkul-rangkulan tidak batal. Batalnya itu adalah setelah jima. Apa itu jima? Al-itiqa'u hitanain, ketemunya dua hitan. Ketemunya dua hitan, walaupun telanjang, berangkul-rangkulan tidak batal. Itu berdasarkan ini diambil oleh Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya. Kalau menurut Imam Syafi'i, jangankan rangkul-rangkulan, peluk-pelukan, bersentuhan tuh gitu sudah Kalau menurut Imam Syafi'i batal. Kalau menurut Imam Maliki, batal itu kalau ada syahwat gak menyentuh tapi ndelok ngono, moro-moro ngiler. Tahu ngiler? Moro-moro ngiler. Maka itu batal walaupun tidak bersentuhan. Nah, dari apa? Aula mastumun nisa. Kemudian lanjutan, Ani bin Abbas yuqauli aula mastumun nisa, bahwa dari Abdullah bin Abbas di dalam kaulnya, di dalam firman Allah aula mastumun nisa, qala ai al-jima', sebagaimana diriwayatkan dari Ali, dari Ubay bin Ka'ab, Mujahid, Tawus, Hasan, Ubaid bin Umair, Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, nahnu dzalik, seperti itu, bahwa aula mastumun nisa itu ai jima. Kemudian Ibnu Jarir hadatsani Humaid bin Mas'adah, hadatsana Yazid bin Rubai, hadatsana Syu'bah bin Abi Bishr an Sa'id bin Jubair qala zakaru lamsa, mereka mengatakan lamsa itu qala nasu minal mawali laisa bil jima. Pendapat yang kedua bahwa lamsa itu laisal bil jima, bukan jima. Wa qala nas minal Arab, kemudian dikatakan oleh seseorang dari Arab, lamsul jima, qala fa itu Ibnu Abbas, Abdullah bin Faqultu lahu in nasan minal mawali ai
fariqani kunta kuwalik inna minal mawali wal arabi ikhtalafu fil lamsi. Jadi mawali dan al arab itu berbeda tentang lamsun. Faqalatil mawali laisa bil jima. Mawali itu tidak, itu bukan jima, lamsu itu bukan jima. Tapi arab itu jima. Jadi antara arab dan mawali, kalau mawali itu mengatakan al-lamsu itu bukan jima, laisa jima. Tapi Arab itu adalah hada jima. Qala min ayyil fariqaini kunta kuntu minal mawali qala guliba fariqul mawali innal lamsa wal massa wal mubasyarah al jima. Beda, Arab itu beda dengan mawali karena lamsa, massa, mubasyarah itu kulit ketemu kulit itu dimaknakan al-jimaun. Jadi bukan kulit tangan, bukan kulit kaki, bukan kulit lengan, tapi kulit yang lain. Kulit yang mana, Mas? Kulit yang lain, kulit yang tersembunyi. Sumarawahu an Ibnu Bashar an Unzar an Syu'bah bihi nahwahu sumarawahu min ghairi wajhin an Sa'id bin Jubair nahwahu masalu qala hadatsani Yaqub hadatsana Hashim hadatsana Abu Bishr akhbirna Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas al-lamsu wal mubasyarah al-jima lakin Allah yukanni bima yasha walakin bima yasha. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah al-lamsu al-jima. Pendapat yang kedua adalah laisal jima. Nah, ini di dalam waqaf sahha min ghairi wajhin an Abdullah bin Abbas anu qol tsumma rawahu Ibnu Jarir an ba'di an hukahu Ibnu Abi Hatim anhum qala Ibnu Jarir qala akharun annallaha bidzalika kullu lamsi biyadin kana au bi ghairiha min a'dha'il insan. Bahwa pendapat yang lain anallahu bidzalika kullu lamsin, segala sesuatu yang masuk lamsun adalah dengan tangan. Au kana bi ghairiha min a'dha'. Jadi kata lamsun itu bukan jima, tapi sentuhan tangan, sentuhan kulit, sentuhan punggung. Maka kata menyentuh itu kalau untuk Syafi'iyah, walaupun bersentuhan itu kemudian ada rangsangan atau merasa nikmat, istimna, merasa nikmat, tapi kalau ada penghalang namanya kain itu tidak batal walaupun jadi. Tapi kalau kemudian menurut Imam Maliki walaupun tidak bersentuhan begini jejer kayak di belakang itu sampai kelenger tidur itu, sampai tidur begitu, dan kemudian sampai mimpi basah atau sampai basah lah, jejer gitu sampai basah, ya beda. Atau tidak usah berbasah-basah ria, tapi kemudian sambil membayangkan sesuatu yang ajib gitu, maka itu ya bisa batal, batal. Wa aujabal wudu, wajib wudu. Kalau punya wudunya batal. Tapi kalau sampai wa aujabal wudu ala kulli man masa bi syai'in min jasadi syai'an min jasadiha mafdiyan ilaihi. Jadi wajibnya adalah wajib wudu. Kalau menurut pendapat yang pertama itu wajib wudu itu adalah ketika Jadi dari Sufyan an Mukharib an Tariq an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud al-lamsu madunal jima. Kalau menurut Abdullah bin Abbas al-lamsu itu jima. Abdullah bin Abbas al-lamsu itu jima. Kalau Abdullah bin Mas'ud al-lamsu itu laisal, al-lamsu madunal jima, bukan jima.
Jadi dua Abdullah, yang satu Abdullah bin Abbas, yang satu Abdullah bin Mas'ud. Kalau menurut Abdullah bin Abbas, al-lamsu itu adalah al-jima, tapi kalau Abdullah bin Mas'ud, al-lamsu madunal jima. Maka inilah seperti apa yang diriwayatkan dari turuk muta'addidah an Ibnu Mas'ud bimithlihi wa ruwiya min haditsil A'mas anil Ibrahim an Abi Ubaidah an Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Jadi sahabat yang sentuhan dengan Rasulullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala al-qiblatu minal mas. Al-qiblatu minal mas. Pertemuan dari sentuhan. Fiha wa fiha wudu. Jadi persentuhan itu sentuhan dari kulit, wa fiha wudu, wajib wudu. Tapi kalau sudah jima bukan wajib wudu, tapi wajib mandi. Dan ini dipakai oleh Imam Syafi'i dengan seluruh pengikut-pengikutnya. Qala hadatsani Yunus akhbarana Ibnu Wahbin akhbarani Ubaidillah bin Umar an-Nafi anna Ibnu Umar kana yatawadda minal qiblatil mar'ah. Jadi Abdullah bin Umar, Ibnu Umar Abdullah bin Umar kana yatawadda min qiblatil mar'ah. Jadi ketika Abdullah bin Umar itu ketika al-qiblah itu ngambung. Ya. Al-qiblah minal mas, mencium itu bagian dari menyentuh. Jadi bahwasanya Abdullah bin Umar saat dia mencium istrinya, jadi salim begitu kemudian dicium keningnya. Nah, habis mencium keningnya itu kan ada sentuhan hidung dengan sentuhan apa? Mulut bibir. Mau mencium kok itu kan mengecupnya mana? Kalau bibir itu mengecup, kalau hidung mencium. Kalau telinga mendengar, kalau mulut mendengkur tidur. Jadi kalau mencium, ya itu dengan cium kan? Cium dengan apa? Hidung. Kalau mengecup, mulut. Nah, bahwasanya Abdullah bin Anna ibna Umar, bahwasanya Ibnu Umar kana yatawaddo wudu min qiblatil mar'ah ketika mencium istrinya. Wa yarfihal wudu, dan terlihat Abdullah bin Umar itu berwudu. Wa yaquluna hiya minal limasi, itu termasuk bagian al-lamsu. Al-lamsu itu bukan jima, tapi selain jima ada sentuhanku. Nah, inilah yang kemudian kalau sentuhan kulit itu kalau kemudian menurut walaupun mencium gitu ya, tapi tidak ada nafsu, tidak wudu, tidak batal. Itu indal Imam Malik. Jadi kalau kemudian katakanlah apa ini? Apa yang namanya? Katakanlah batuk. Apa? Katakanlah ini. Kalau kemudian tidak ada istri, tidak ada rasa nikmat, hanya sebatas kasih sayang, tidak terangsang dan tidak terangsang, gitu, tidak batal. Ini yang kemudian yang dipakai oleh Imam Maliki dan Imam Hambali. Tapi di Imam Maliki dan Imam Hambali sekali lagi jejer begini, kalau kemudian ada syahwat, batal. Warwa Ibnu Abi Hatim Ibnu Jarir aidan min tariqi Syu'bah min Mukharib an Tariq an Abdullah qala al-lamsu madunal jima. Al-lamsu itu bukan menjima. Nah, dikatakan kultu itu saya Ibnu Katsir. Warwa Malik an Zuhri an Salim bin Abdullah bin Umar an abihi kana yakulu qiblatur rajuli imra'atahu wajassahu biyadihi minal malamasati, bahwa qiblatur rajuli menciumnya seorang laki-laki imra'atu pada istrinya, wajassahu dan menyentuhnya biyadihi
minal mala masa. Itu termasuk mula masa, al-lamsun. Jadi mencium, menyentuh, menjabat, menggenggam itu termasuk mula masa, saling menyentuh. Faman kub bila barang siapa yang mencium, faman kub bila au jassahu atau menyentuhnya biadihi dengan tangannya, fa alaihi maka wajib baginya al-wudu. Jadi habis mencium istrinya, habis menyentuh itu wajib wudu. Itu sebagaimana rawah Hafidz Abu Hasan Ad-Daruqutni fi sunanihi an Amirul Mukminin Umar bin Khattab nahnu dzalika walakinna rawaina anhu min wajhi akhar, dari pendapat yang lain annahu kana yuqabbilu imra'atahu tsumma yusalli. Tapi ada riwayat yang lain dari pendapat yang lain dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa ada pendapat yang lain annahu kana bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu mencium imra'atahu. Siapa imra'atu yang dicium oleh Rasulullah itu adalah Aisyah. Saat mencium istrinya itu tsumma yusalli wala yatawaddo. Kemudian Rasulullah itu lanjut sholat dan tidak wudu. Dan inilah yang dipakai oleh Imam Maliki. Rasulullah ketika mencium itu tidak syahwat. Ini kemudian diterjemahkan, diinterpretasikan, ditafsirkan bahwa menciumnya Rasulullah itu tidak pada syahwat. Makanya Rasulullah, tapi ada yang menggali lagi bahwa ketika Aisyah itu dicium oleh Rasulullah itu belum balik. Karena Aisyah itu dinikah Rasulullah umur 7 tahun. Nah, di umur 7 tahun itu Aisyah belum balik sehingga tidak batali. Makanya dalam Syafi'iyah kalau kemudian anak kecil dipegang iku enggak membatali. Makanya Rasulullah itu langsung sholat. Tapi pendapat bahwa selama tidak berasa dan tidak bersyahwat, maka ukurannya wudu atau tidak batal atau tidaknya wudunya bersyahwat. Dan ini yang kemudian dipegangi oleh ulama-ulama Hanafiyah dan ulama-ulama Hanabilah. Farriwayatu anhu mukhtalifah, dan riwayat itu adalah bermacam-macam. Fayahmilu ma qalahu fil wudu inna sahha anhu alal istihbab. Adapun kalau kemudian berwudu itu ya sunnah, tidak sampai membatalkan, wallahu a'lam. Ini sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Al-Qur'anul Azim. Wa qauluhu biwujubil wudu minal mas. Adapun pendapat yang menyatakan wajib wudu dari menyentuh itu adalah huwa qaulu Syafi'i wa ashabihi wa Malik wal masyhur. Jadi ketika wajib wudu bagi yang menyentuh perempuan itu adalah pendapat Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, juga pendapat Imam Malik. Tapi ada hal yang sifatnya implisit. Menyentuh itu jikalau ada istimna, merasa nikmat. Wa masyhur, dan pendapat yang lebih masyhur itu disampaikan an Ahmad bin Hanbal rahimahumullah qala nasiru hadhil maqalah qad quri'a fi hadhil ayah la mastum wa lamsu yutlaqu fil syar'i ala hassi bil yadi. Itu adalah menyatakan secara mutlak di dalam syarak itu adalah al-jassi bil yadi, memegang dengan tangan. Nah, dengan tangan bil yadin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydikum
Falamasuhu bi aidikum. Kalau falamasuhu bi aidikum berarti memegang dengan kedua tangan. Falamasuhu bi aidikum. Ai jassuhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima izzin hina aqarrab bizina yu'radu anhu birruju' anil ikrar. Ini la'allaka qabbalta, barangkali kamu mencium. Qabbalta, la'allaka qabbalta, barangkali kamu menciumnya, au lamasta, atau memegangnya, fi hadis sahih, di dalam hadis sahih, wal yaddu zinahal lamsu. Tangan ini adalah zinanya adalah dengan memegang. Jadi kalau bukan istrinya, bukan mahramnya, dipegang-pegang berarti tanda tangannya sudah bersih, elus-elus pipi, sing bukan istrinya, bukan siapa-siapa, moro-moro dielus-elus. Lek mengelus pipi ini tembok gak apa-apa. Iya. Lah ini siapa namanya ini? Mas Rizal moro-moro pas ini tidur. Oh, eman-eman dilus-elus pipi ini. Itu namanya ya tangan kurangan, kurang penggawean. Nah, ini itu termasuk zina hal lamsu. Wa qalat Aisyah berkata radhiyallahu an, qala yaumun illa wa Rasulullah yatufu alaina tawaf. Pada suatu ketika Rasulullah tawaf dengan kami, kata Aisyah. Satu ketika Rasulullah tawaf dengan kami, fayuqabbilu, kemudian Rasulullah mencium, wayalmis, dan memegang, wa minhu ma thabata fi sahihain. Jadi satu ketika Rasulullah tawaf bersama Aisyah cium, dipegang, cara Jawane ya dirangkul diam. Wa minhum ma sabata fi sahih itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil bai'il mala masati wa huwa yarju ilal jassi biyatin au ala kilal tafsiraini wa yutlaku fil lughah alal jassi biyatin kama yutlaku alal jima. Makanya sebetulnya ada yang berpendapat ini adalah ini adalah ini, ada dasarnya ayat dan hadis. Tinggal ibarat ini adalah etalase. Etalase itu berarti menyatakan bahwa dengan kita lihat tafsir begini, kalaupun toh ada yang berpendapat begini, ada dasarnya. Kalaupun toh ada yang berpendapat begini, ada dasarnya. Tapi ingat, terkait dengan al-lamsu itu ada hubungannya dengan tauharah. Sesuci wudu. Nah, sesuci wudu kalau kemudian al-lamsu jima, maka wudunya ya sesuai dengan siapa yang berpendapat bahwa al-lamsu tadi jima, menurut siapa tadi? Imam siapa? Bukan Imam Samudra loh ya, Imam siapa? Imam Hanafi, berarti wudunya ikut panduan Imam Hanafi. Kalau kemudian al-lamsu lamsun biyatin au min ba'di a'dha'il jasadi, kalau kemudian al-lamsu itu adalah sentuhan kulit tanpa haitun, tanpa penghalang, berarti menurut Imam siapa tadi? Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa sentuhan itu batal, maka cara toharohnya, wudunya ya wudu Imam Syafi'i. Kalau kemudian al-lamsu itu nggak batal sentuhan, kecuali kalau ada rasa nikmat, makser begitu. Imam Maliki atau Hambali, ya wudunya ya cara mereka, cara ulama ini. Jangan kemudian wudunya cara Imam Syafi'i, batalnya ikut Imam
Itu namanya talfik. Talfik itu tidak boleh. Nah, ini wasta nasu aidan bil hadis alladzi rawahu Imam Ahmad hadatsana Abdullah bin Mahdi Abu Sa'id qala hadatsana Zaidah an Abdul Malik bin Umair qala Abu Sa'id hadatsana Abdul Malik bin Umair an Abdurrahman an Abi Lais an Abi Laili an ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seseorang bersama Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma taqul fi rajulin laqiya imra'atan, apa yang kau nasihatkan pada seorang laki-laki ketika dia ketemu seorang perempuan la ya'rifuha, yang mana perempuan itu tidak pernah ia kenal. Falaisa ya'ti rasul, maka tidaklah datang pada seorang, falaisa ya'ti rajulun, maka tidaklah datang seorang laki-laki min imraati dari perempuannya syai'un illa atahu minha, kecuali dengan melakukan hal itu. Ghairu annahu mujami'ha, maka itulah bukan menjimaknya. Qala fa anzalallahu azza wa jalla al-ayah wa aqimus shalah tarafyan nahari zulafan minal laili innal hasanati yudhibana sayyi'ati dzalika dzikral lidzakirin. Jadi itu bukan jima, tapi itu menyentuh. Faqala lahu Rasulullah, maka berkatalah dia kepada dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaddu, wudu. Jadi kalau kamu menyentuh berdasarkan ini, tawaddu, wudu. Tsumma sholli, baru sholat. Jika kalau kamu ketemu perempuan yang bukan mahram kemudian menyentuh, bersentuhan, perintah Rasulullah adalah tawaddu, wudu, tsumma sholat, baru sholat. Kalau Mu'az, faqultu ya Rasulullah, idh qala atalahu khasab am lil mu'minin amma, apakah itu hanya perempuan yang khusus perempuan itu atau untuk orang mukmin yang secara keseluruhan? Maka Rasulullah menjawab, bal lil mu'minina ammah, itu adalah untuk mukmin semuanya tanpa kecuali. Inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa menyentuh perempuan itu keseluruhan, itu adalah hubungannya dengan tafsir. Tapi tafsir itu tidak bertentangan dengan ayat, karena ditafsir itu berdasarkan ayat maupun berdasarkan sehingga tafsir bil ayat, tafsir bil hadis. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dia hadis Zaidah bin qala laisa bi mutassili wa akhrajahu Nasa'i, itu yang tidak menyambung, menyentuh, mengantilkan diri. Apa mutasil? Melekatkan diri. An Abdul Malik bin Umar an Abdurrahman an Abi Laili mursalan, hadis mursal, qalu fa amara bil wudu, diperintahkan wudu, li annahu lamsul mar'ah wa lam yujami, yang sesungguhnya menyentuh perempuan dan tidak menjimaknya. Wa ajiba bi annahu munqati'un baina Abi Lail Mu'az fa innahu lam yalqahu, maka ini wajib untuk apa? Untuk wudu. Fa innahu lam yalqahu, yang tidak ketemu, walam yahmil annahu innama amara bil wudu, sesungguhnya itu mengandung maksud adalah diperintahkan untuk wudu, wa sholah li taubat, dan sholat taubat. Bukan hanya wudu, tapi dilanjutkan, ya Allah, iki tanganmu kok nakal betul gitu. Wah, iki mau irung kok nakal betul, walaupun sudah pacaran itu kalau udah jatuh cinta itu kan cinta melekat tai kucing rasa. Sudah tahu itu dosa, masih dilakukan berduaan di bawah pohon cipluan. Tahu pohon cipluan? Udah tahu dosa, maka apa yang dilakukan itu wudu dan tobat enggak tobat ya wasolatu li taubah, disuruh sholat tobat. Kama taqaddama fi hadisis As-Siddiq, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, ma min abdil yudnibu dzamban fatawadda, dan tidaklah seorang
hamba yang melakukan dosa dengan dosanya, maka berwudulah, wa sholli dan sholatlah rakatain, dan sholatlah 2 rakaat. Jadi wudu sekaligus sholat tobat, maka Allah akan mengampuninya. Jadi masya Allah, iki pokok kememelan ya Allah, iku meniate ngeterno kuliah ya Allah, iku mau ya Allah, kok menggok nak nggone buk iku mau ya Allah, sampai tangan iki berbuat dosa, nyekel apa ae iku mau tangan iku mau. Nyekel apa Mas? Udah pernah pacaran berapa kali? Hah? Yang betul aja. Tapi hidungnya kok kayak ini sudah ganti pacar berapa kali? Waduh. Delok irunge iku wis ketok. Angel. Itulah yang kemudian disadarkan wa huwa madhkur, dan itulah adalah sebuah peringatan fi peringatan di dalam surah Ali Imran inda qoulihi dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim. Zakarullah elengo Gusti Allah. Lek Gusti Allah gak sare, Gusti Allah ruh. Fastaghfiru, maka mintalah ampun kepada Allah lidzunubihim, atas dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba, dan barang siap dan tidak ada pun yang bisa mengampuni dosa illallah kecuali Allah. Ali Imran ayat 135. Banyak ternyata. Dari Aisyah karena Rasulullah SAW yanalu mini qiblatu pada wudu. Sementara yang lain dari Aisyah, masih Aisyah, karena Aisyah yang paling banyak. Karena Aisyah ini punya pengalaman mulai dari jadi istrinya Rasulullah dari belum balik sampai balik. Makanya Aisyah, dari Aisyah ia berkata bahwa Rasulullah SAW mendekatinya kemudian menciumnya sesudah wudu. Jadi Rasulullah habis wudu kemudian menciumnya. Tsumma la yu'idul wudu, dan tidak wudu lagi. Satu ketika atas kesaksian Aisyah, satu ketika Rasulullah SAW itu habis wudu mencium Aisyah kemudian tidak wudu lagi. Dan ini dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal. Wakal Imam Ahmad bin Hambal hadatsana Waqi', hadatsana Sufyan an Abi Rawqin al-Himdani an Ibrahim at-Taimi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala tsumma shalla wa lam yatawadda. Rasulullah mencium kemudian sholat dan itu tidak wudu lagi. Ini hadisnya Abu Dawud, Nasai dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini an Abi Salamah an Ummi Salam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yuqabbilu wa huwa shaimun. Satu ketika Rasulullah menciumnya dan beliau sedang puasa. Berarti ini alamsu bukan jima. Kalau kemudian puasa alamsu dimaknakan jima, maka itu akan membatalkan. Tsumma la yuftir, kemudian Rasulullah tidak berbuka, wala yuhdits, dan kemudian tidak menyatakan itu hadas atas wudunya. Wa qala aidan hadatsana Abu Quraib hadatsana Hafsun bin Iyas an Hajjaj an Amr bin Syu'aib an Zainab al-Syahmiyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yuqabbilu tsumma yusalli wa la yatawadda. Itu menegaskan bahwa Rasulullah mencium istrinya kemudian sholat dan tidak wudu lagi. Berarti alamsu itu adalah laisal jima. Karena jima itu wajib bukan hanya wajib wudu, tapi wajib mandi. Itu terkait dengan sekarang menyentuh Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Di dalam tafsir Al-Muhtasar, la yamassuhu illal malaikah al-mutahharun minadz dzunub wal uyub. Jadi la yamassuhu itu al-mutahharun itu dimanakan malaikat. Karena malaikat itu disucikan dari dosa dan aib. Malaikat itu disucikan dari dosa dan aib.
Di dalam tafsir Ibnu Katsir, la yamassu illal mutahharun, qala al-kitabul ladzi fis sama, itu adalah kitab yang ada di langit. La yamassu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Makanya kemudian di dalam kitab Muhtasar adalah malaikat yang dibersihkan, disucikan dari segala macam ketercelaan, dari macam-macam keaiban. Dan al-mutahharun itu adalah Al-Quran yang ada masih di langit sebelum diturunkan ke bumi. Tapi menurut Abdullah dan kemudian dari Aufi, dari Abdullah bin Abbas, la yamassuhu illa mutahharun, yakni malaikat. Abdullah bin Abbas itu al-mutahharun itu diartikan malaikat. Berarti kalau al-mutahharun itu malaikat, berarti manusia-manusia ini ketika menyentuh Al-Quran harus bersesuci. Wa kadza qala Anas, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Dhahab, Abu Sya'na, Jabir bin Zaid, Abu Nahik, As-Sudai, Abdurrahman bin Zaid bin Salim dan lainnya itu yang memegang itu. Kemudian yang ketiga ini hadatsana Ibnu Saud, hadatsana Mu'ammar. Yang pertama tadi itu adalah al-mutahharun itu. Al-mutahharun adalah kitab yang ada di langit. Jadi al-mutahharun kitab yang ada di langit, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kata mutahharun adalah kitab yang di langit. Pendapat yang kedua adalah al-mutahharun adalah malaikat. Pendapat yang ketiga, la yamassu illal mutahharun, qala la yamassuhu indallahi illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya di sisi Allah kecuali orang yang suci. Berarti wudu tidak boleh pegang Al-Quran. Faman fid dunya fa innahu yamassuhu al-majusi. Nah, pendapat yang ketiga itu, yang tidak boleh menyentuh Al-Quran itu adalah mereka yang tidak disucikan karena akidahnya tidak la ilaha illallah. Karena akidahnya masih menyembah selain Allah. Siapa dia? Al-Majusi. Al-Majusi, orang yang menyembah api itu najisun, najis. Wal munafik, dan orang munafik. Jadi pendapat yang ketiga bahwa yang tidak boleh menyentuh itu adalah mereka yang ya. Pendapat yang keempat adalah ma yamassuhu illal mutahharun, qalu Abu Aliyah la yamassuhu illal mutahharun laisa antum ashabud dzunub. Itu adalah bukan kamu, itu adalah orang-orang yang mempunyai dosa. Jadi orang yang berdosa itu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Orang yang batal itu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kemudian berikutnya, anna hadzal Quran tanazzalat bihi syayatin, bahwa Al-Quran ini diturunkan bersama dengan itu syaitan. Fa'abarahullahu la yamassu illal mutahharun, tidak bisa menyentuhnya kecuali yang disucikan ada ma tanazzalat bi syayatinu wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'una innahum anis sam'i lama'zulun. Itu adalah bahwa syaitan tidak bisa menyentuh Al-Quran. Syaitan kepanasan deh kena Al-Quran. Makanya kalau kemudian digunakan untuk meruqyah itu berarti mengeluarkan nyahlah kau syaitan. Dibacakan ayat-ayat. Yang wa akharun, pendapat yang lain adalah la yamassu illal mutahharun adalah minal janabah wal hadath. Jadi kata mutahharun itu adalah orang yang bersih dari jinabat dan hadas. Jadi orang yang mutahharun itu adalah orang yang tidak junub dan tidak berhadas. Sehingga kalau mau menyentuh Al-Quran harus wudu dulu. Kalau dia junub harus mandi dulu. Enggak boleh pegang Al-Quran kalau tidak punya wudu. Enggak boleh pegang Al-Quran kalau sedang junub. Walafdul ayah khabarun wa maknaha tolabul qalu al-muradu bil Quran hahuna mushaf. Al-Quran hahuna mushaf.
Jadi Al-Quran yang sudah ditulis itu. Al-Quran yang sudah ditulis itu. Mahafatan ayana lahu adu. Wah taju fi dzalika bimara lama Malik fi Muwatta an Abdullah bin Abi Bakar Muhammad. La yamassu illa ala yamassu Quran illa tahirun. Ingatlah, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Lah itu suci dari junub dan hadas. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan kita lanjut. Ya, silakan. Kalau Hambali sudah tidak murid Imam Hambali. Maksud saya wudunya beda Imam Syafi'i dan Hambali. Beda, wudunya beda. Kebetulan akhir-akhir ini saya berusaha untuk memahami itu karena saya posisinya ditakdirkan sedikit banyak sering bimbing jamaah umroh ke. Ini rencana bulan Agustus ini juga tak bimbing untuk pindah madhab karena untuk tawaf itu harus suci karena tawaf itu juga sama dengan sholat. Nah, beda. Dari ini di ayat surah Al-Maidah ya, di surah Al-Maidah ayat 6. Idza kuntum ila sholat, jikalau kamu menegakkan sholat, fausilu wujuhakum. Idza kuntum ila sholat, jikalau kamu menegakkan sholat, fausilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Apa itu membasuh? Itu berarti menumpahkan air untuk dialirkan, mengalirkan air. Kalau famsahu, kalau faksilu itu berarti membasuh. Kalau famsahu mengusap. Faksilu wujuhakum antara Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali beda. Kalau wajah menurut Imam Hanafi, wajah itu ini yang ditumbuhi rambut loh ya. Kalau pola rambut saya sama rambut sampan itu sudah ini terkena abrasi ini. Ini sudah kena abrasi. Ah, ini wajah. Kalau menurut Imam Syafi'i wajah itu ini wajahnya. Mimmana beti sya'ri ila lihyataini, dua rahang ini, lihyataini. Jadi wajah menurut Imam Syafi'i itu, jadi kalau wudunya batalnya Imam Syafi'i, wajahnya tafsirnya ini mimmana betil sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut ini. Dulu ada rambutnya loh ini. Walihyataini, dua rahang. Wa irdi bainal udunaini. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, yang di situ batal wudu hanya jima, ini masuk wajah. Ini masuk wajah ini. Ya. Sehingga membasuhnya termasuk ini dibasuh. Ya. Tapi kalau menurut Imam Maliki, ini masuk wajah. Masuk wajah, dan bukan hanya membasuh aja, tapi adalku, digosok-gosok. Ini harus betul-betul kena betul. Ini harus kena betul. Ya. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, mulut itu masuk wajah, dalamnya hidung masuk wajah, sehingga bergumur itu wajib, menghirup air di hidung wajib. Kalau Imam Syafi'i nggak pakai gumur, nggak pakai hidung, itu sudah sah. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, makanya gumur itu ada dua, gumur dulu baru menghirup air, bisa gumur sekaligus kemudian membasuh. Jadi mulut dan hidung ini termasuk wajah. Wa aidukum ilal marafiq, membasuh dua tangan sampai siku, ini sama.
Cuma bedanya untuk Maliki ad-dalku digosok-gosok. Digosok-gosok. Dan untuk Hanafi betul-betul harus mengalir ini. Harus mengalir. Di sela-sela betul. Gosok-gosok. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Kalau menurut Imam Syafi'i, wamsahu biru'usikum ai ba'dun min ra'sin. Minimal adalah 3 helai rambut. Jadi mau resepsi ini sudah kandung disasak begitu ya. Maka wamsahu biru'usikum diambil rambutnya minimal 3 helai. Sah. Tapi wamsahu biru'usikum indal Hanafi sepertiga kepala. Jadi sampai ke sini. Sampai ke sini. Sampai ke sini. Tapi kalau indal Maliki sampai ke seluruh kepala. Sampai seluruh kepala. Kalau indal Imam Ahmad bin Hambal, telinga itu masuk kepala. Sehingga ketika mengusap kepala, seret, lanjut mengusap telinga. Ya, wudunya seret, lanjut mengusap telinga. Mengusap telinga. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Ngantuk. Masya Allah. Ya. Saya kira itu ya. Berisi 1 jam lebih, 1 jam setengah. Untuk perempuan Ya. Kalau sudah punya istri kadang-kadang nyentuh saya kan biasa seperti mau berangkat itu kan cium tangan itu kan. Ya harus no. Ya. Itu tanda istri sholat wudu lagi. Wudu lagi. Kalau Imam Syafi'i ya. Iya. Lah selama ini sama ada wudu. Coba anggap situ ada keran. Coba wudunya gimana? Gimana wudunya? Ya, selama ini saya di mana? Ya. Terus yang terus membasuh muka itu. Saya biasa tapi langsung membasuh kepala. Saya gini terus telinga. Berarti itu pakai mazhab Hambali. Salaman nggak popo, ya. Tapi kemudian tadi malam enak sekali, nanti malam diulang lagi, beda itu sudah. Apa? Ini kan belum balik ya. Ya bahaya sekali, apalagi belum menikah begitu. Ya bahaya sekali. Ya, ada lagi? Silakan, silakan ditanyakan, mumpung ketemu. Yang paling penting itu, kadang-kadang yang ikut kuliah itu demit-demit itu. Ya, oke ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.